Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya akan menghubungi Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Selamat malam Pak Nurdin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nurdin, saya ingin bagaimana kondisi Sulawesi Selatan sekarang sebetulnya? Untuk berkaitan dengan pencegahan corona. COVID-19 ya. Jadi sampai hari ini yang pasien dengan pengawasan itu ada 10 orang. Oke. 6 orang hasilnya sudah kami terima. Itu 6-6-nya negatif. Oke. Ya. 4 orang lagi kita menunggu. Jadi sebenarnya sampai hari ini Sulawesi Selatan itu masih negatif, Pak. Oke. Pak Nurdin. Oleh karena itu posisi kita sekarang, kita secara bersama-sama untuk bagaimana mencegah dengan kita mencoba untuk mendeteksi seluruh pintu-pintu masuk. Oke. Yang kedua, kita sesuai arahan Bapak Presiden supaya sekolah-sekolah mulai dari SD sampai perguruan tinggi itu kita liburkan. Oke. Itu kita sudah lakukan. Pak Gubernur, saya ingin Dan tanya. berikutnya, Pak Gubernur, saya ingin tanya, kabarnya di Goa akan ada pertemuan Ijtima Ulama yang dihadiri oleh 49 negara dan sekarang sudah hadir lebih dari 7.000 orang di Goa, begitu? jadi begini Pak, sebenarnya ini panitianya ini saya tidak ngerti. Kita sudah sampaikan jauh hari sebelumnya, setelah mulai peristiwa Wuhan itu, kita minta supaya pertemuan itu ditunda. Oke. Bahkan Bupati Goa sendiri menolak kegiatan itu dilaksanakan di Goa. Bahkan kami kemarin dengan seluruh Forkopimda bersama dengan Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, yaitu memutuskan supaya kegiatan itu tidak ada, ditiadakan. Bahkan beberapa kegiatan nasional maupun internasional di Sulawesi Selatan itu semuanya kita tunda. Oke. Dan kemarin kita dikagetkan dengan mulai mereka berdatangan. Nah, oleh karena itu inisiatif Kapolda supaya orang ini tidak kemana-mana, kita jemput di pelabuhan, kita arahkan supaya terkontrol semua. Jadi kita antar sampai ke tempat markas mereka. Nah, sekarang berapa? kita sudah ada tim kesehatan di sana. Oke, sekarang apakah kemudian Ijtima Ulama di Goa itu akan dilaksanakan besok? Itu tidak ada izin. Sekarang kita lagi negosiasi supaya mereka tidak melanjutkan acara istimewa itu. Kabar yang Karena kami memang terima tidak ada 334 warga negara asing yang sudah berada di Goa. 478 kita punya data. 478 warga negara asing yang sudah berada di Goa. 478 WNA. itu menurut laporan yang kami terima, itu sebagian besar itu udah ada di Indonesia, berkeliling ke masjid-masjid. Oh, WNA Jadi tidak yang sudah ada di Indonesia ya. Terus apa yang mau dilakukan oleh pemerintah provinsi? Ini sekarang kita lagi nego supaya dipercepat kepulangan mereka. Jadi sekarang kita udah lokalisir semua, tidak ada di mana-mana, jadi satu tempat. Dan kita sudah siapin tim kesehatan dari provinsi, itu untuk terus mengecek kesehatan mereka. Bagaimana Pak Nurdin, kalau kita lihat fenomena Malaysia ya, tablik akbar kemudian juga memicu peningkatan penyebaran corona dan sekarang di Goa juga sudah mengumpul sejumlah orang untuk melakukan kegiatan yang sama. Gimana langkah-langkah Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengatasi agar ini penyebar tidak terlalu cepat begitu atau gimana nih? Ini kita sudah bekerja sama dengan Pak Kapolda, Pangdam, Bupati Goa dan seluruh Forkopimda yang ada di sana. Kita melokalisir mereka. Jadi kita tidak ingin orang-orang luar masuk ke situ untuk bersentuhan. Nah, kita harapkan kegiatan ini bisa dipercepat dan mereka segera pulang. Itu kegiatan berapa hari sih?
Ya rencananya sampai tanggal 22. Sampai tanggal 22? 3 hari? 22, tapi kita harapkan, ya kita minta 20 paling lambat mereka sudah harus pulang. Oke, baik. Bung Faisal atau Mas Puji ada yang mau ditanyakan kepada Pak Gubernur? Jadi masih boleh, Pak Gubernur, jadi acara ini masih akan berjalan ya, tapi tidak 3 hari, tapi cuma 1 hari gitu kira-kira Pak? Ya, ini sekarang belum berjalan Pak, karena memang kita nggak kasih izin. Kita masih dalam proses negosiasi sama mereka, panitianya. Pak Gubernur, saya ingin menyatakan bahwa Bapak sudah membuat suatu presiden kebijakan yang bagus. Karena mengingat bahwa kelompok orang ini, seperti Bapak jelaskan tadi, orang yang bergerak. Ya, mereka punya potensi menjadi carrier. Iya, Pak. Tanpa membuatnya menjadi stigma ya, tetapi mereka punya potensi menjadi carrier. Saya pikir langkah lebih lanjut dari itu, yang presiden sudah bagus itu, mungkin arahnya saya mendukung Bapak dan Pak Kapolda untuk tidak melakukan sama sekali. Karena seperti di Malaysia, ini persinggungan ini berpotensi sekali, setelah itu akan menyebar. Kan ada panitia lokal Pak, ada peserta lokal juga kan? Jadi pasti ada risikonya dan sebagainya, tetapi saya pikir saya cenderung untuk mendorong Bapak lanjutkan segala upaya untuk tidak melaksanakannya. Demi keselamatan semua. Iya Pak. Mas Imam ada sesuatu yang mau Dan disampaikan? kita backup tim kesehatan di sana. Ya. Jadi kalau saya kira langkah itu langkah yang preventif yang baik, tapi satu lagi yang perlu dilakukan adalah bisa jadi ini adalah kesempatan juga untuk mensosialisasikan kepada para peserta ini, karena di lain waktu dia belum tentu terus tidak begitu ini situasinya sudah mulai mereda kan sangat mungkin masih terus bisa berinteraksi itu. Jadi tentang awareness, kesadaran tentang virus ini saya kira bisa disosialisasikan kepada mereka, karena bisa jadi sekarang ini mereka berkumpul karena pemahaman tentang daya tular yang luar biasa tentang virus ini belum tentu difahami secara mendalam oleh semua pihak gitu. Mumpung mereka kumpul Pak dan ada petugas kesehatan, saya kira bagus sekali kalau itu dijadikan waktu untuk melakukan sosialisasi secara mendalam. Oke, Bung Dhani, jadi gimana? Anda melihat social distancing yang sering dikampanyekan oleh Presiden Jokowi ternyata di Goa seakan-akan itu nggak terdengar, dan pengumpulan massa dalam jumlah besar juga masih akan terjadi, masih akan dilaksanakan. Ini apa yang terjadi? Jadi memang ini kita melihatnya ada 2 pendekatan Pak ya. Kalau pendekatan pertama pendekatan regulasi. Kalau pendekatan regulasi, Pak Nurdin memang itu harus, nggak bisa kita tawar-tawar lagi Pak. Kegiatan yang nggak ada izinnya, mengundang massa yang begitu besar, memang tidak boleh regulasinya. Tapi yang kedua ada pendekatan kemanusiaan. Ketika kegiatan ini memang di stop, tidak boleh. Kapolda semua juga sudah punya komitmen yang sama. Tapi ada pendekatan kemanusiaan yang sudah terlanjur. Orang asing yang sudah terlanjur datang ke sana. Kan kita nggak tahu bagaimana kesehatannya. Nah ini harus masuk di dalam orang dalam pemantauan nih. Kategori ODP harus diperiksa. 400 orang? Ya pemeriksaannya paling nggak pemeriksaan mendasar ya Pak ya. Dari mulai suhu, dari mulai pemeriksaan kesehatan segala macam. Sehingga kita harus pastikan dulu nih. Jangan sampai ini orang asing yang masuk yang datang ini termasuk suspek. Apalagi pasien yang terkonfirmasi. Saya yakin di bandara memang sudah diperiksa. Tapi kan ketika orang masuk ke bandara, kan bisa aja pada masa itu ada masa-masa inkubasi. Sehingga tidak ketahuan nih suhunya berapa derajat. Nah sekarang ketika sudah masuk, sebaiknya memang ini diperiksa. Jangan sampai ini menyebarkan. Ini udah datang sebelum ada aturan ini, karena jamaah ini kan memang keliling ya? Tablik keliling. 3 bulan gitu dalam ininya. Tapi datang ke Goanya kan baru Pak Faisal ya? Oke, sebentar. Pak Gubernur. Goanya baru dia kan? Ini datangnya nih baru sebelum ada aturan, atau mereka udah datang lebih dulu Pak Gubernur Nurdin Abdullah? Baru Pak, baru. Baru datang itu kapan kalau disebut hari? Sebenarnya sebelum datang kita sudah panggil panitianya supaya ini diberitakan supaya kegiatan ini ditunda. Berhubung dengan COVID-19 ini. Nah, gimana reaksi panitia lokal ketika kemudian Pak Gubernur sudah meminta agar kegiatan itu kemudian ditunda? Iya sudah, jadi bahkan Bupati Goa juga mengundang mereka, memberi pengertian kepada mereka supaya ditunda sampai suasana membaik.
Tapi kenapa mereka tetap Iya datang? Pak, tapi mungkin ya katanya menurut mereka belum dapat pemberitahuan. Oh, ada lack communication. Iya. Terus gimana? Sekarang apa yang akan dikerjakan oleh Pak Gubernur Sulawesi Selatan setelah 7.000 orang berada di Goa sekarang? Kita sekarang terus mantau kesehatan mereka, Pak. Jadi satu-satu yang mereka datang itu kita cek. Dan sekarang kita lokalisir oleh Bapak Kapolda juga sudah menurunkan tim di sana untuk menjaga supaya mereka nanti pada saat mereka kembali juga kita kawal. Jadi akan ada tenaga kesehatan yang melakukan melakukan pemantauan kesehatan terhadap berapa persisnya sudah datang 7.000-an? Iya, 8.000-an, Pak. Ada 8.000-an. Tapi tim kesehatan kita sudah di sana, Pak. Tim kesehatan kita sudah di sana. Besar. Tim kesehatan di sana apa yang dikerjakan? Itu memantau itu, Pak. Yang mulai datang sebelum mereka datang, tim kita sebenarnya sudah ada di sana, Pak. Dan sejauh pemantauan Jadi sampai sekarang kita terus pantau. dan kondisinya masih baik-baik saja begitu? Sampai hari ini belum ada laporan bahwa ada yang suspek. Tidak khawatir penyebaran seperti yang terjadi di Malaysia? Ya makanya ini kita perketat, Pak. Ini juga menjadi kekhawatiran kita semua. Maka kita betul-betul jaga benar ini. Tapi bagaimana bisa terjadi Pak Gubernur, kemudian sudah diimbau panitia lokal untuk membatalkan acara, tapi acara itu tetap akan berjalan? Ya inilah mungkin kehilapan panitia karena dia tidak memberitahu kepada semua yang menjadi peserta. Sehingga hampir semuanya kita tanya tidak mendapat pembatalan gitu. Ya. Kalau ada kemungkinan terburuk, katakanlah terjadi penyebaran di Goa, apa yang akan dilakukan sebetulnya? Ya sebenarnya sih kalau kita mudah-mudahan aja tidak terjadi ya. Tetapi kami sudah punya persiapan, kesiapsiagaan untuk itu, Pak. Apa itu? Bahkan sekarang sekarang di Sulawesi Selatan ini salah satu kendala kita selama ini kan kita bergantung ke lab Jakarta di Kementerian Kesehatan. Nah sekarang kita sudah bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin, dengan Rumah Sakit Wahidin, juga Balai Besar Laboratorium Kementerian Kesehatan. Jadi dalam waktu dekat kita sudah bisa melakukan tes ini lab. Oke, Pak Nurdin. Jadi kita tidak perlu hari bergantung Jakarta. Apakah kemudian dalam posisi seperti sekarang terbayang dari benak Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan opsi lockdown terhadap Goa atau lockdown terhadap Sulawesi Selatan? Ya sampai hari ini kita belum ada pemikiran ke sana. Dan saya kira lockdown itu adalah keputusan pemerintah pusat ya. Oke. Yang pasti sekarang ini kita lebih intens untuk pencegahan. Oke, baik. Terima kasih Pak Gubernur Sulawesi Selatan, Pak Nurdin Abdullah. Semoga kondisi di Sulawesi Selatan tetap aman-aman saja. Bang Puji, ini gimana nih sebetulnya social distancing yang sudah berulang kali dikampanyekan gitu, tapi ternyata ini Mas Budiman, ini situasi yang sangat memprihatinkan dari perspektif saya. Saya mengatakan Pak Gubernur sudah melakukan hal yang benar dengan mencoba untuk contain, untuk mencoba mengisolasi ya, untuk meminimalisasi kontak, kemudian mendatangkan tenaga kesehatan. Tetapi Anda perhatikan, virus ini yang saya dengar bisa residen di dalam tubuh kita tanpa menunjukkan simptom, ya kan? Dan kalaupun ada simptom, itu ada masa window-nya sekitar 2 minggu setidak-tidaknya. Ada 478 orang dari luar datang yang mereka ternyata mobile, yang berjalan keliling, dan ada 7.800 lainnya yang dari lokal. Dan mereka bertemu di satu tempat selama 2 hari. Apa yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan? Mengecek satu persatu. Kalaupun iya, itu tidak bisa dideteksi saat itu. Harus perlu lab dan sebagainya. 8.000 orang. Ini suatu fenomena bom waktu yang kalau saya menjadi penguasa, saya akan mengambil risiko untuk tidak melakukannya. Dengan melakukan, Pak Imam mengatakan, 1,
pendekatan bahwa ini ada motivasi religius yang kuat membawa orang datang bersama. Ini yang memerlukan penanganan yang berbeda. Tetapi untuk keselamatan, bahkan argumen religius itu harus ditangani juga. Oke, Tapi baik, intinya baik Pak Puji. jangan dilakukan. Baik Pak Puji. Setelah jeda berikut ini kami juga akan menghubungi Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa yang juga beberapa korban pasien juga terjadi di Jawa Timur yang termasuk angka tertinggi dalam penyebaran penambahan yang terkena infeksi positif corona, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.